Di keheningan malam yang menelan seluruh suara hiruk-pikuk duniawi, sebuah tawa tiba-tiba memecah kesunyian mutlak dari dalam palung alam bawah sadar yang paling kelam, menciptakan sebuah panggung tragikomedi surrealis di mana raga fisik terlelap lumpuh, namun jiwa justru sedang merayakan euforia yang ganjil dan tidak dapat dijelaskan oleh nalar. Tertawa terbahak-bahak hingga terbangun dari tidur dengan sisa senyum yang masih merekah di sudut bibir, seringkali dipandang secara dangkal sebagai pengalaman batin yang ringan. Sebuah pelarian manis dari rutinitas hidup yang monoton, namun sesungguhnya fenomena ini adalah manifestasi paling telanjang dari arketip sang pengecoh atau the trickster, sebuah entitas purba di dalam psike manusia yang secara kodrati menolak tunduk pada tirani kesadaran yang kaku. Saat Anda ditarik paksa dari alam lelap oleh resonansi tawa Anda sendiri, Anda sejatinya sedang menyaksikan sebuah ironi agung. Kesadaran yang tak berdaya justru sedang dimanipulasi habis-habisan oleh bayangan yang menertawakan konstruksi realitas palsu yang Anda bangun dengan susah payah pada siang hari. Tidak ada ruang bagi hal yang bersifat kebetulan dalam panggung teater mimpi, karena setiap tawa yang bergema memecah malam adalah kompensasi absolut dari tangis yang tertahan, sebuah anomali emosional yang sengaja dirancang oleh matriks pikiran untuk meruntuhkan tembok pertahanan ego yang telah mengeras. Sang pengecoh datang menyelinap bukan untuk menghibur layaknya pelalak murahan, melainkan untuk membongkar secara radikal kepalsuan yang selama ini Anda yakini sebagai kebenaran mutlak, mengubah penderitaan menjadi lelucon absurd, dan memutarbalikkan realitas menjadi ilusi yang menggelikan demi menyadarkan sang pemimpi. Fenomena terbangun karena tawa ini menghadirkan sebuah paradoks yang memaksa kita untuk mengkalibrasi ulang pemahaman tentang kebahagiaan, karena di balik kelucuan yang terasa nyata di alam mimpi, terdapat pesan tersembunyi yang menuntut untuk segera diuraikan. Apakah tawa yang membangkitkan Anda dari tidur lelap itu adalah sebuah kegembiraan murni yang turun dari langit, atau justru sebuah jeritan keputusasaan batin yang disamarkan dengan sangat sempurna oleh jiwa yang sudah terlalu lelah menyembunyikan kerapuhannya di hadapan panggung dunia nyata? Leluhur Nusantara telah memetakan topografi alam bawah sadar manusia secara mendetil jauh sebelum disiplin psikologi modern lahir di daratan Eropa, mewariskan kearifan ilmu Titen yang merangkum pola-pola pergerakan semesta ke dalam lembaran primbon Jawa dengan presisi empiris yang mencenyangkan. Dalam eskatologi mimpi Jawa yang tertuang melalui klasifikasi Puspo Yajanya, tawa yang meledak di tengah malam, khususnya apabila fenomena tersebut terjadi pada spektrum waktu puspa tajam atau sepertiga malam akhir, ketika tabir antara dimensi material dan dimensi spiritual berada pada titik paling tipis, secara tegas dibaca sebagai sasmita kebalikan. Konsep luhur ini mengajarkan bahwa alam semesta beserta entitas spiritual di dalamnya jarang sekali berbicara dalam bahasa literal yang dangkal. Ia selalu menggunakan instrumen ironi, metafora, dan paradoks untuk menyampaikan pesan yang sangat krusial bagi perjalanan nasib manusia. Tertawa terbahak-bahak di alam mimpi, alih-alih diartikan secara linier sebagai pertanda datangnya kegembiraan atau rezeki tak terduga, justru ditandai oleh para pujangga dan pandita masa lampau sebagai peringatan tajam atas perilaku duniawi yang berlebihan, serta pertanda awal akan datangnya fase kesedihan yang mendalam. Para tetua meyakini secara turun-temurun bahwa jiwa manusia sejatinya dilengkapi dengan radar antisipatif gaib terhadap guncangan nasib, di mana tawa euforia yang meledak dalam mimpi merupakan mekanisme pelepasan katup emosi mendahului badai kesedihan nyata yang sesungguhnya sedang bersiap menghantam realitas fisik. Ini adalah representasi dari bentuk belas kasih kosmik tingkat tinggi. Semesta mempersiapkan mental sang pemimpi dengan membiarkannya mencecap kebahagiaan ilusif terlebih dahulu agar ia memiliki cadangan ketahanan batin yang cukup saat menghadapi ujian hidup yang kini telah berada tepat di ambang pintu. Lebih jauh lagi,
Filosofi Sasmita Kebalikan menyoroti kecenderungan jiwa manusia yang sering kali terlalu melekat pada euforia material dan kesuksesan fana, sebuah teguran spiritual yang menegaskan hukum Rua Bineda bahwa setiap puncak tawa di dunia fana akan selalu diikuti oleh jurang keheningan dan air mata. Peringatan gaib ini memaksa kita untuk segera mengkalibrasi ulang keseimbangan batin, menyelaraskan kembali ritme napas dengan detak alam semesta, dan tidak membiarkan diri hanyut dalam pesona kebahagiaan sementara yang pada hakikatnya hanyalah ujian yang menipu mata batin manusia yang lenah. Membedah fenomena tawa malam ini melalui pisau bedah psikologi kedalaman, khususnya dengan menggunakan kerangka pemikiran analitis Carl Gustav Jung, tawa yang mengguncang raga di alam tidur pada dasarnya menyingkap aktivitas sangat intens dari kolektif unconscious yang sedang berupaya keras mengembalikan equilibrium mental sang pemimpi. Manusia modern saat ini hidup terbelenggu dalam kerangkeng tuntutan sosial yang sangat kaku, di mana ego secara terus-menerus dipaksa untuk menampilkan persona yang terkendali, rasional, steril dari kesalahan, dan tak tergoyahkan. Sementara emosi-emosi liar, penderitaan eksistensial yang tak terucapkan, serta absurditas kehidupan ditekan sedalam-dalamnya ke wilayah shadow atau bayangan jiwa. Ketika kesadaran logis mulai lumpuh dan tertidur, arketipe The Trickster segera mengambil alih kemudi psike tanpa perlawanan, menggunakan senjata berupa humor surrealis dan rentetan ketadian komedik yang sama sekali tak masuk akal sebagai alat kompensasi psikologis untuk membongkar tirani ego yang selama ini terlalu represif memenjara hasrat sejati. Tawa terbahak-bahak yang menginterupsi siklus tidur sejatinya adalah proses katarsis emosional tingkat tinggi. Sebuah bentuk pemberontakan bawah sadar yang paling purba terhadap struktur hidup yang dinilai terlalu serius dan menyiksa, di mana otak memproduksi narasi jenaka demi memfasilitasi pelepasan akumulasi stres, ketegangan saraf, dan kecemasan kronis yang selalu gagal disalurkan saat manusia berada dalam kondisi terjaga. Bayangan jiwa dengan cerdas memproyeksikan lelucon visual yang seringkali tidak memiliki konteks linier yang jelas bagi akal sehat sekuler, namun terasa sangat relevan dan menyegarkan bagi batin yang tercekik oleh rutinitas mekanis, membuktikan bahwa mental kita senantiasa memiliki mekanisme pertahanan otomatis untuk mencegah kerusakan neuropsikologis yang lebih parah akibat represi emosi jangka panjang. Dalam konteks pemulihan jiwa melalui shadow work, kemampuan untuk menertawakan diri sendiri atau sebuah situasi pelik di dimensi alam mimpi menandakan terjadinya fase krusial di mana subjek mulai perlahan mengintegrasikan bagian-bagian jiwanya yang terbuang dan terabaikan. Proses ini memaksa individu mengakui bahwa tepat di balik topeng kesempurnaan artifisial yang ia kenakan setiap hari demi penerimaan sosial, senantiasa terdapat kerentanan absurd yang terus-menerus menuntut untuk diakui keberadaannya, dirangkul lukanya, dan dirayakan transformasinya melalui ledakan tawa yang membebaskan jiwa dari penderitaan senyap. Pertemuan dialektis antara kearifan Sasmita Kebalikan dari warisan Primbon Jawa dan postulat teori arketipa kompensasi dari psikologi Jungian melahirkan sebuah sintesis logika spiritual yang luar biasa utuh dalam membedah misteri tawa di tengah malam ini menjadi panduan hidup yang esensial. Pesan langit yang selama ribuan tahun diartikulasikan lewat bahasa mitos leluhur Nusantara ternyata beresonansi dengan tingkat presisi yang absolut terhadap pesan batin yang dipetakan oleh sains psikologi modern. Keduanya sepakat secara bulat bahwa tawa terbahak dalam mimpi bukanlah sebuah insiden emosional acak yang berdiri sendiri, melainkan indikator utama dari adanya ketidakseimbangan akut dalam tata kelola realitas sang pemimpi. Jika Primbon dengan ketajamannya melihat fenomena ini sebagai peringatan kosmik akan kesedihan yang membayangi akibat kelekatan duniawi yang membutakan hati, psikologi menerjemahkannya sebagai teguran keras dari bayangan jiwa akibat ego yang bersikeras menolak menghadapi tekanan batin,
Sehingga benang merah dari kedua pandangan ini bermuara pada urgensi mutlak untuk segera menanggalkan segala bentuk kepalsuan hidup dan bersiap menghadapi kebenaran sejati dengan dada lapang. Mimpi ini hadir secara spesifik bukan untuk menebar teror akan datangnya penderitaan yang tak terhindarkan, melainkan berfungsi penuh sebagai kompas batin presisi tinggi yang mengarahkan Anda untuk segera menurunkan ekspektasi tak masuk akal, merendahkan hati di hadapan semesta, dan menyiapkan jangkar mental yang kuat sebelum gelombang realitas yang sebenarnya menerjang keras kehidupan Anda. Menyikapi fenomena gaib sekaligus psikologis ini sangat menuntut sebuah ruang keheningan reflektif, di mana alih-alih Anda terus terjebak dalam euforia sisa tawa yang mengelabui, atau justru lumpuh oleh ketakutan akan ramalan kesedihan di masa depan, Anda diundang untuk memeriksa kembali fondasi kehidupan yang Anda jalani saat ini dengan penuh kejujuran. Cari tahu secara mendalam di bagian narasi hidup mana Anda terlalu memaksakan kehendak yang melanggar hukum alam, atau di aspek hubungan mana Anda secara sengaja menutup mata terhadap potensi keruntuhan yang sudah terlihat tanda-tandanya. Oleh karena itu, harmoni paripurna dalam hidup hanya dapat dicapai ketika Anda merespons teguran sang pengecoh dan peringatan semesta ini dengan kesadaran penuh yang tercerahkan, mentransformasi energi liar tawa dari dimensi alam mimpi menjadi kekuatan resiliensi nyata yang memampukan Anda berdiri tegak, menyambut segala dualitas kehidupan di alam sadar, entah itu manifestasi kebahagiaan yang tulus menyapa, maupun bentuk kesedihan yang datang untuk mendewasakan jiwa. Pada akhirnya, ketika gema tawa yang sempat mengguncang kesadaran itu perlahan-lahan mulai memudar dan menyatu kembali dengan keheningan malam yang teramat panjang, Anda dibiarkan berhadapan langsung dengan misteri terdalam dari eksistensi diri Anda sendiri, merenungi panggung tragikomedi surrealis yang baru saja ditutup layarnya oleh tangan tak kasat mata dari alam semesta. Tidak ada lagi sisa ilusi yang mampu menyembunyikan kebenaran jiwa saat sang pengecoh telah usai menyampaikan pesan rahasianya secara paripurna, mengingatkan kembali bahwa tepat di antara batas transparan yang memisahkan tawa dan air mata, selalu bersemayam kearifan abadi yang senantiasa menuntun mereka yang sungguh-sungguh bersedia untuk memusatkan batin dan benar-benar mendengarkan bisikan semesta. Biarkan sisa-sisa senyum yang masih tertinggal di kontur wajah Anda menjadi monumen tanda perdamaian tulus dengan segala bentuk ketidaksempurnaan dunia, sebuah penerimaan yang sangat tenang dan elegan atas segala probabilitas kebalikan nasib yang telah digariskan dengan rapi oleh kehendak mutlak Sang Pencipta alam semesta. Tariklah napas perlahan-lahan dan biarkan udara malam yang sejuk mengalir masuk membersihkan seluruh residu kecemasan, ketakutan, serta kelekatan fana yang masih mengikat erat batin Anda. Lalu rasakan dengan seksama bagaimana detak jantung Anda yang sebelumnya terpacu, kini kembali melambat dan menemukan ritme alaminya di tengah pelukan kesunyian malam yang membuai. Lepaskan segala bentuk ambisi kendali atas misteri esok hari yang belum terjadi. Maafkan tanpa syarat setiap fragmen kejadian pada hari yang telah berlalu menjadi kenangan, dan izinkan jiwa Anda yang lelah untuk kembali menyelam dalam-dalam ke dasar samudra ketidaksadaran tanpa menyisakan sepercik pun rasa takut. Pejamkan mata Anda kembali dengan tingkat kepasrahan yang paling hakiki. Persiapkan seluruh kesadaran diri untuk merangkul keheningan yang sesungguhnya tanpa tendensi apapun, dan melangkahlah kembali ke dalam dimensi alam lelap dengan ketenangan sebuah hati yang telah sepenuhnya terjaga oleh pencerahan dan kebijaksanaan abadi dari sebuah mimpi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.